Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya meskipun keadaan kita di siang hari dan sudah makan siang. Semoga teman-teman juga semakin semangat menuju akhir pembelajaran dan kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan lancar ya. Meskipun juga sama-sama kita ketahui tampaknya LMS sedang ada masalah, tidak apa-apa. Karena meskipun LMS sedang ada masalah, kita bisa mengikuti atau melakukan pembelajaran insya Allah tetap dengan lancar. Nah, agar pembelajaran kita lebih berkah dan lebih lancar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Fadil. Silakan Fadil. Perhatian semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami, Bapak Mustafa, tinggikan ilmu dan derajatnya, muliakan beliau dunia dan akhirat, jagalah keluarganya, serta fahamkan kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin. Terima kasih doanya, semoga doa yang baik juga untuk teman-teman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek kehadiran dulu ya. Kelas winner. Hari ini siapa yang tidak masuk? 5 orang, Pak. Berapa orang? 5 orang. Coba KM, siapa aja KM? Aufar kenapa? Aufar sakit engkelnya. Masih sakit. Selanjutnya? Putri kenapa? Sakit. Masih Putri nama lengkapnya? Anissa Putri. Oh iya. Oke. Selanjutnya? Zelda. Maniara Zelda. Sakit juga? Sakit juga. Selanjutnya? Miura kenapa? Sakit juga. Berarti udah tidak masuk 3 pertemuan. Satu lagi? Kirana. Oh iya, Kirana sakit. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di kesempatan kali ini dan semoga semua yang hadir di sini bisa ikut pembelajaran dengan baik. Meskipun teman-teman buka laptop, Bapak ingatkan kita kembali pada aturan awal ya, bahwa yang buka laptop tidak boleh buka WhatsApp. Atau ketika nanti kira-kira ada kirim-kirim file, tolong minta izin dulu ke Bapak. Oke? Tidak juga sambil membuka YouTube dan lain-lain. Kita fokuskan laptop dan perangkat yang kita miliki hanya untuk belajar. Teman-teman semua, supaya siang ini juga semakin bergelora, kita akan sama-sama menyanyikan lagu. Lagunya itu tentang Bandung. Lagu nasional tentang Bandung. Apa coba? Halo Bandung. Halo Bandung. Jadi kita akan nyanyikan lagu Halo Bandung. Kita nyanyi sambil berdiri. Boleh berdiri semuanya? Silakan. Ini lagunya, teman-teman, tidak ada jedanya sedikit ya. Jadi kalau ada yang tidak hafal, boleh langsung lihat ke depan. Kita akan nyanyikan Halo Halo Bandung bersama. Siap, 1, 2. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Boleh duduk. Alhamdulillah. Wih.
Kalau lagu Halo Halo Bandung Bapak rasa sudah familiar ya. Semuanya sudah sama-sama sering mendengarkan. Bahkan di upacara bendera juga teman-teman sudah sering menyanyikan Halo Halo Bandung. Nah, semoga semakin semangat dan semoga semakin bergelora hatinya. Supaya kita bisa ikut pembelajaran ini dengan fokus juga, Bapak memiliki satu ice breaking. Dan Bapak punya satu tepukan lagi namanya, tepukan. Nama tepukan itu adalah tepuk ping-ping 1, 2, 3, 4, 5. Panjang ya, ping-ping. Clapping ya, clapping. Kalau bahasa Inggrisnya clapping ya? Clap. Nah, silakan Agam, terima kasih. Teman-teman, kembali lagi. Jadi untuk tepuk ping-ping ini, teman-teman, ada 5 level. Ada 5 level ya. Level pertama, kalau anak SD Tunas Tunggal kayaknya tahu. Lihat ya, ping-ping itu bahasa Sunda. Tahu bahasa Indonesianya apa? Ping-ping itu paha. Gitu ya. Satu, kalau Bapak bilang satu, teman-teman silakan tepukan. Langsung. Oke, paham ya? Kalau Bapak bilang satu, nah ya, level 1 itu. Kalau Bapak bilang satu, mau sampai 12. Satu ya, lihat. 1, 2, oke, udah pada hafal. 3, sampai 3 dulu, tahan. Ulangi ya. 1, 2, tahan. 3. Oke, ulangi lagi. 1, lihat ya. 1, 2, 3. Oke, itu level 3. Sekarang masuk level 4. Level 4 agak-agak rumit karena gerakannya berbeda. Lihat ya, level 4. Oke, ulangi. 4. Coba lagi. 4. Ya, lagi. 1, 2, 3. Naik, bisa naik. Lagi. Coba, sekarang Bapak acak. Siap. 2. 1. 3. 4. Terakhir 5. Nih, 5 terakhir 5. 5. Gitu, oke? Kalau tadi cuma kanan aja, sekarang sama kanan kiri. Ya. Lihat nih, 5 merah nih. 5. Oke. Lagi 5. Nah, sekarang coba kita acak ya. Siap. 1, 2, 3. 3. 2. 1. 4. 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Sip, lumayan Bapak agak berkeringat. Ya, teman-teman, seperti yang sudah Bapak sampaikan juga dan seperti yang sudah pernah kita lakukan juga, bahwa di awal pembelajaran ini kita akan sama-sama lakukan tes awal. Awalnya Bapak ingin mengajak teman-teman melakukan tes awal ini melalui LMS ya, tapi ternyata LMS sedang ada gangguan. Tidak apa-apa, Bapak asalnya ingin mengajak teman-teman untuk bersahabat dengan internet. Sekarang teman-teman silakan bersahabat dengan kertas. Jadi silakan teman-teman, akan Bapak bagikan tesnya. Tapi tenang saja, insya Allah di tes akhir nanti, di akhir pembelajaran akan Bapak coba buat supaya tetap bisa teman-teman gunakan internet. Ini akan Bapak berikan, soalnya sedikit, Bapak berikan waktunya juga tidak akan lama-lama, cukup 6 menit.
ya. Kita akan mulai sesuai dengan sesuai dengan instruksi Bapak ya. Nanti kalau Bapak bilang buka, baru bisa dibuka. 1, 2, 3. Ini berapa orang? 4. Oh, ya udah. Ini 5 ya? Dia katanya 3 orang. Iya, udah lihat. Banyak ternyata. Nih 5. Belum, Pian. Belum. Sabar. Ini berapa? 5 orang. 5 orang. Coba pastikan semuanya udah dapat tes awalnya. Terima kasih sudah jujur. Sudah? Semuanya sudah dapat? Ada yang belum? Sudah dapat? Oke. Bapak akan hitung waktunya hanya 6 menit saja ya. Kita akan mulai. Jangan lupa kasih namanya, kasih tanggal, dan pojok kanan atas tolong ditulis tes awal. Pojok kanan atas tolong tulis tes awal. Kita mulai dari sekarang, silakan. Ada pulpen tidak? Ya sudah, silakan. Tenang saja ya, jangan tegang. Kerjakan sendiri, jangan takut salah. Sekarang tanggal berapa? 27 Oktober 2025. 2022. Boleh, yang penting ditandai. Mau di checklist boleh, mau disilang boleh, yang penting ditandai jawabannya. Silakan. Believe yourself, guys. Yes. Ada peserta olimpiade. Tenang ya teman-teman ya. Sambil dikerjakan, Bapak sambil utak-atik sedikit untuk persiapan tes akhir nanti ya. Nah, asalnya Bapak mau kasih teman-teman main. Tiga menit. Jangan lupa namanya, nama lengkap. Iya dong. Sebisanya kalian saja. Sebisanya anak-anakku. Sebisanya kalian anak-anakku.
Baik. Waktu masih berjalan. Ada yang sudah selesai angkat tangan? Banyak sudah selesai. Silakan, masih ada waktunya, teman-teman, tidak perlu buru-buru. Ada sekitar 1,5 menit. Bisa dibaca baik-baik. Tes awal ini berfungsi untuk teman-teman Bapak lihat kemampuan awal teman-teman sebelum masuk ke materi. Jadi tenang, tidak akan masuk ke nilai rapot ya. Tiba-tiba nilai kalian tenang saja, tenang saja. Iya, nanti dikumpulin dulu. Karena kertas, jadi nanti harus Bapak olah dulu. Yang sudah tadi angkat tangan, boleh dikumpulkan, dikumpulkan di satu orang dulu. Kumpulkan satu orang di satu kelompoknya. Tolong dikumpulkan dengan rapi, jangan dirobek-robek, karena Bapak harus periksa. Mana, coba lihat. Siap. Sudah? Baik. Sudah semua ini? Sana? Kenapa sana? Ngantuk. Sebentar lagi juga nggak ngantuk. Sudah? Terima kasih. Sudah? Pusing Ki? Istilah-istilahnya baru ya. Baik, waktunya habis. Alhamdulillah. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Baik. Anak-anak? Anak-anak. Ya kan kalian anak-anak Bapak? Wih. Baik, semuanya kita akan mulai masuk ke inti pembelajaran ini, dan Bapak akan sedikit cek dulu supaya pemahaman kita dan pengetahuan kita segar lagi ya. Bapak akan berikan pertanyaan kepada teman-teman, pertanyaan umum. Siapa yang masih ingat ada 4 kata kunci dari teks persuasi? Oh, ada, sok turun. Ada 4 kata kunci dari teks persuasi. Lumayan, Bapak kasih 10 poin. 1, 2, 3. Brian. Arahan. Ajakan. Pertimbangan. Apa? Pertimbangan. Pertimbangan. Petunjuk. Bukan, apa sih? 1, 2. Ajakan, petunjuk. Tetot. Oke. Kita ganti dulu. Bentar, tapi Bapak tetap kasih Brian poin ya. Terima kasih Brian. Meskipun tidak lengkap. Siap. Tadi hampir semua sudah disebutkan oleh Brian ya. 1, 2, 3. Turun lagi. 1, 2, 3. Argi. Saran. Ajakan. Pertimbangan. Arahan, betul. Alhamdulillah. Sudah disebutkan oleh Argi ya. Nah, jadi teman-teman, kata kunci dari teks persuasi itu ada 4, dan 4 ini sebenarnya bisa kita gabungkan dan menjadi sebuah definisi dari teks persuasi. Ada ajakan, arahan, saran, dan pertimbangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama menelaah atau sama-sama menggali kembali tentang teks persuasi seputar struktur dan ciri kebahasaan. Nah, untuk itu teman-teman, Bapak sudah menyiapkan lembar kerjanya. Ini Bapak bagikan satu kelompok 1. Silakan disimak dulu sama teman-teman, sama anak-anakku. Bapak akan berikan waktu 2 menit. Silakan langsung dilihat dan ditelaah dulu bentuk LKPD-nya seperti apa, isi LKPD-nya seperti apa. Paham? Ya, paham. Bapak akan bagikan. Silakan. Makasih, Bang. Sama-sama, Afan. Silakan. Bapak akan berikan waktu 2 menit kepada teman-teman untuk memperhatikan
LKPD-nya seperti apa. Bapak berikan tips, silakan lihat dulu instruksinya. Kita lihat dulu, ada teman-teman diminta untuk melaksanakan atau membuat kegiatan apa. 2 menit mulai dari sekarang, silakan. Hah? Minum obat? Boleh, minum obat. Hei, mana ada air minum nggak? Coba dibuka, aduh, dibuka. Ini lihat isinya itu ada apa? Ada 2 aktivitas ya. Iya, boleh. Iya, boleh, ambil aja nih. Obatnya di mana? Terus mau minumnya gimana? Kalau ini minum itu nggak tahu. Kalau airnya ada di mana? Oh, kosong Pak. Apa? Pertimbangan. Saran. Belum. Dilihat-lihat dulu aja. Lihat-lihat dulu aja. Silakan bagi-bagi ya, teman-teman, lihat-lihat, bagi-bagi. Pastikan semua anggota kelompoknya bisa melihat. Kira-kira di dalam LKPD itu ada yang tahu LKPD apa? PD-nya Personal Development. Bukan. Pada lembar kerja peserta didik. Sama kalau istilah lainnya ada LKS, lembar kerja siswa. Baik, sudah habis 2 menit. Nah, sekarang Bapak akan tanya ke setiap kelompok. Dari LKPD yang sudah teman-teman lihat itu, maka apa yang harus teman-teman ketahui untuk menyelesaikan LKPD tersebut? Ada yang berani? Angkat tangan. Rizky. Apa yang harus Ya, yang harus diketahui menurut Rizky untuk menyelesaikan LKPD ini? Sebentar Rizky. Silakan. Pokoknya mah apa yang sedang dibahas di di kertas ini, terus apa itu pengenalan isu, rangkaian argumen sama dan lain-lainnya. Terus pokoknya mah kita harus ngerti dulu lah itu ya Pak. Oke, baik. Harus ngerti dulu. Tadi disebutkan ya, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, dan lain-lainnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Ada yang lain yang mencoba menambahkan? Afan, silakan Afan. Jadi kita disuruh buat ngebaca teks ini, terus ngisi struktur teks persuasinya, sama nulis hasil pengamatan. Hasil pengamatan dari teks tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tadi sudah disebutkan ya struktur. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Harus menyelesaikan struktur katanya. Ada lagi yang harus teman-teman cari. Coba, ada yang bisa menebak selain struktur teman-teman harus bisa apa juga? Ada yang berani? Apa? Coba dilihat lagi. Di situ ada struktur dan ada apa. Jadi untuk teman-teman bisa menyelesaikan LKPD tersebut, teman-teman harus paham struktur dan pengamatan dari aspek kebahasaan. Jadi ada 2 hal yang akan teman-teman ketahui untuk bisa menyelesaikan LKPD tersebut. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan. Nah, supaya teman-teman bisa langsung mengerjakan LKPD tersebut, Bapak akan putarkan video pendek. Teman-teman nanti boleh sambil mengotret ya.
Kira-kira barangkali ada yang bisa teman-teman catat, bisa langsung ditulis di LKPD-nya. Bisa silakan langsung disimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Bindo. Dalam kesempatan kali ini, Guru Bindo akan membahas tentang teks persuasif dan penjelasan akan dimulai dari peta konsep dari teks persuasif. Ini dia. Peta konsep teks persuasif. Ini berisi tentang gambaran secara umum apa saja yang akan kita pelajari dari teks persuasif. Tentu kita berangkat dari definisi dulu ya. Nah, nanti dari definisi kita akan belajar ke hal-hal lain seperti ciri-ciri, kemudian sifat, struktur, hingga kaidah kebahasaan. Akan kita bahas secara lengkap. Plus akan ditambah dengan contoh dari teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat oleh argumen. Secara sederhana kita bisa mengambil kata kunci dari definisi teks persuasif, yaitu ajakan atau bujukan. Ciri-ciri teks persuasif itu ada 3 poin. Yang pertama adalah meyakinkan pembaca, kedua berisi kata-kata ajakan, dan ketiga menghindari konflik. Untuk poin ke-1 dan kedua mungkin sudah jelas ya, meyakinkan pembaca dan berisi kata-kata ajakan. Hanya saja yang ketiga, maksud dari menghindari konflik adalah isi dari teks persuasif biasanya ide-ide yang tidak memancing perdebatan. Itu ya. Teks persuasif ini memiliki 2 sifat. Yang pertama tersurat dan yang kedua adalah tersirat. Tersurat maksudnya adalah teks tersebut bisa memiliki ajakan secara langsung. Sedangkan tersirat itu ajakannya secara tidak langsung. Ditandai dengan apa? Dengan kata-kata. Misalnya kalau langsung berarti langsung ada tuh kata-kata ajakannya. Kalau misalnya tidak langsung, dia bermakna ajakan meskipun tidak ada kata-kata ajakan. Poinnya adalah itu. Bicara soal struktur, kita akan bicara 3 hal. Yang pertama buka, yang kedua isi, dan yang terakhir adalah penutup. Dalam teks persuasif, pembukanya itu adalah pengenalan isu. Sedangkan isinya itu terdiri dari rangkaian argumen dan pernyataan ajakan, dan yang terakhir penutup itu merupakan penegasan kembali. Kita masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan yang biasanya ada di teks persuasif. Pertama ada kata teknis atau peristilahan. Kedua ada kata penghubung argumentatif. Ketiga ada kata kerja mental. Keempat ada kata-kata perujukan. Dan kelima ada kata kerja imperatif. Ini adalah kata-kata atau ciri bahasa yang ada di teks persuasif. Lalu kita masuk pembahasan tentang contoh teks persuasif. Nah, ini adalah contoh teks persuasif itu, dan bisa kita lihat kalau dari kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaannya ini tidak mengandung kata ajakan ya secara langsung, otomatis sifatnya adalah teks persuasif. Kasih aja, Bay. Nah, kasih aja pembahasan tentang teks persuasif bahas secara Nah, itu dia sedikit singkat ya penjelasan tentang teks persuasif. Bapak akan kembali tampilkan di sini agar teman-teman juga bisa lebih paham lagi. Tadi siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang didapatkan dari video yang sudah ada? Silakan Fadil. Dalam video itu Fadil, tunggu sebentar. Pakai ini. dalam video itu ditujukan tentang ajakan atau bujukan, juga tentang teks persuasif itu. Terdapat meyakinkan ataupun ciri-ciri teks persuasif, meyakinkan, menghindari konflik, juga kata ajakan, lalu juga ada tersurat dan tersirat. Tersurat ada langsung dan tersirat ada tidak langsung, lalu struktur, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan lain-lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Lalu juga buat ada Fadil. satu lagi ciri kaidah kebahasaan. Ciri kaidah kebahasaan. Tepuk tangan buat Fadil. Bagus. Fadil mencatat ternyata ya. Bagus, bagus, bagus. Ada lagi yang mau? Oh, Tias. Iya, silakan Tias.
Dari video yang tadi ada teks persuasi. Teks persuasi adalah varian teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang atau ajakan atau saran. Ciri-cirinya meyakinkan pembaca, berisi kata-kata ajakan dan menghindari konflik. Ada dua jenis ajakan, yaitu tersurat sama tersirat. Kalau tersurat ajakan langsung, kalau tersirat ajakan tidak langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Tia semuanya. Bagus. Baik. Terima kasih teman-teman. Dari video tadi Bapak rasa teman-teman bisa sedikitnya mulai paham ya dengan apa itu teks persuasi, kemudian apa saja yang ada di dalamnya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, maka mari sama-sama teman-teman kita akan membuat atau menyelesaikan LKPD setiap kelompoknya. Nah, untuk penyelesaian LKPD ini teman-teman, anak-anak, jadi Bapak akan berikan sekitar 15 menit ya. Bapak akan berikan waktu, silakan 15 menit. Dalam 15 menit ini, jika ada yang bisa tepat waktu menyelesaikan semuanya, Bapak akan berikan seperti biasa 30 poin. Aktivitas 1 dan aktivitas 2. Ya. Boleh, silakan, boleh dibuka hektarnya, boleh dibagi-bagi tugasnya. Kemudian, teman-teman perhatikan ya. Karena tantangannya untuk pertemuan kali ini tampaknya lebih besar, maka apabila teman-teman bisa sampai menyediakan bahan atau media presentasi menggunakan Canva atau yang lainnya, Bapak akan langsung kasih 80 poin. Ya. Itu ya, teman-teman. Kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Silakan bagi-bagi tugas. Boleh. Apa? Mau apa? Begini paling. Ayo Syifa. Siapa yang mau desain? Iya, sambil dicatat. Ayo Syifa. Bagi-bagi sama Syifa juga ya. Silakan. If you have question, please angkat tangan. Kalau punya pertanyaan silakan angkat tangan. Canva, nanti kita kan misalkan udah nemu nih semuanya. Kalau misalkan udah nemu semuanya, nanti tinggal di input ke sini. Iya. Misal, cukup itu kan penegasan ulang. Pengenalan isu. Tinggal pengenalan isu, paragraf berapa, kenapa itu pengenalan isu, udah seperti itu saja doang. Ya. Tidak. Ya. Kalau pengenalan isu itu 1 sampai 2. Ini aku tulis dulu ya. Isi Kalian isi. rangkaian argumen itu 2. Bisa buka kan, Pak? Buka itu masih bisa udah bisa belum? Buka LMS. Gak bisa Pak, Masih gangguan? Ya. Teks persuasi. Nyari apa, Brian? Nyari apa? Nyari apa dulu? Nyari apa? Hah? Ada argumen di situ. Ada, pasti ada. Coba. Kenapa, Ki? Ini semuanya Pada bagian ini. Dia masukin gimana? ini yang semuanya teman-teman sekalian Oh, dimasukin. tidak perlu. Kan satu paragraf sama alasannya aja. Tidak perlu contohnya. Contohnya tidak perlu.
Kan itu ada paragraf berapa, tulis paragraf berapanya, terus alasannya apa. Jadi kalau teman-teman ingin mengerjakan yang aktivitas 1, itu contohnya tidak perlu dimasukkan ya. Cukup yang ada di instruksi aktivitas 1. Kalau di desain juga sama. Sama di desain juga. Alasannya nanti Nih, di kalimat mana sih apa? agar mudah alasannya bisa dibenturkan dengan itu. Itu kan ada definisi tuh. Gitu. Nanti bisa kalau tidak terlihat agak maju saja. Bagian mana sih yang ada ininya? Bagian mana jadi? Alasannya. Misalnya kamu pilih penegasan isu di paragraf berapa? Nanti misalnya dilihat ya paragraf berapa. Alasannya karena di paragraf tersebut memperkenalkan permasalahan kepada pembaca. Nah, biasanya seperti itu. Oke gitu doang, Bang. Iya. Apa? Struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi. Judul yang teman-teman buat nanti bisa struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi ya. Tentang masalah kesehatan reproduksi. Ya. Struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi. Pendapat. Bisa nggak Trias? Apa ada yang bingung? Siapa yang tahu apa itu kata teknis? Itu ditanya loh di aktivitas 2. Ada yang tahu apa itu kata teknis? Yakin tahu? Bagus kalau sudah tahu. Pak, argumennya kayak gimana? Argumen itu pendapat. Nah, bagus. Rangkaian argumen. Mana teksnya coba lihat. Rangkaian argumen ya. Nah, teman-teman bisa lihat di mana pendapat penulis itu paling banyak. Dan itu menguatkan ajakan. Nah, itu di rangkaian argumen. Gitu. Rangkaian argumen biasanya ada di sebelum paragraf akhir. Atau pertengahan. Biasanya kalau sebelum paragraf akhir itu ada apa coba? Pernyataan, ajakan, coba lihat itu. Berarti ini Pak yang paling panjang tulisannya. Nih, yang paling mudah seperti ini kan pertama ini ya, pengenalan isu. Ini biasanya di paragraf 1. Nah, rangkaian argumen, nah ini biasanya yang paling banyak nih. Yang paling panjang. Ada berapa paragraf? 1 sampai sekian paragraf.
pernyataan ajakan biasanya ada di paragraf sebelum paragraf terakhir. Ini biasanya ada paragraf terakhir. Coba dibaca dulu. Nah, sip. Coba. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu adalah paragraf yang memberikan penguatan pendapat penulis untuk mengajak sesuatu. Biasanya ada di pertengahan paragraf. Apa? Coba lihat mana. Ada kata mereka juga tidak tahu cara menghindari. Nah, iya betul. Nah, sip. Betul. Untuk aktivitas 2 itu teman-teman diminta untuk menyelesaikan atau memasukkan ciri-ciri kebahasaannya. Bisa dilihat, misalnya ini ya, bujukan ajakan. Aktivitas 2 juga, Pak. Ya. Aktivitas 1 dan 2, teman-teman. Aktivitas 1 dan 2. Coba dicari mana kalimat yang memberikan bujukan atau ajakan. Terus di sini kalimat berapa karena gitu. Iya, gitu. Ini pun sama pendapat. Menurut kalian kalimat yang menunjukkan pendapat itu sebelah mana? Fakta, ciri-ciri fakta itu misalnya ada bukti atau misalnya ada tanggal, ada tidak di situ. Kalau tidak ada, sampaikan tidak ada. Kalau ada, sebelah mana? Gitu. Ini kata teknis. Tahu kata teknis nggak? Ya, jadi kata teknis itu adalah kata-kata yang mewakili temanya. Ini temanya tentang apa? Nah, ya udah. Berarti kata-kata kayak teknologi, internet, haki. Nah, itu masuk jadi kata teknis. Gitu ya. Silakan. Aktivitas 2, jangan lupa aktivitas 2 dikerjakan juga. Namanya gimana, Pak? Nama kelas tadi tanggal. Satu kelompok saja. Satu kelompok jadi diwakili gitu. Tidak, nama satu kelompok berapa orang? Oh, langsung nulis angkanya atau misal Zaki, Faril? Nama kalian? Iya gitu. Oh, gitu. Zaki, Faril. Namanya nama semua anggota kelompok ya? Di LKPD. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, toilet atuh. Jangan ditahan. Toilet aja. Lima menit lagi. Gimana Tias? Bagaimana Tias? Siva, ini Siva diam terus. Cari apa ayo. Nih. Bisa? Apa itu? Apa itu? Sudah apa? Sudah menjadi rahasia umum kalau ada. Coba nih. Ini dipakai nggak? Oh, masih dipakai. Ini Bapak bantu nih ya. Kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini fakta. Kalau di bidang hukum, teman-teman, kalau mencari fakta di aktivitas 2, lihat di paragraf 2 kalimat pertama itu fakta. Paragraf kedua kalimat pertama. Kalau di bidang hukum, haki adalah itu adalah fakta. Berhasil? Satu dulu, Pak. Satu belum. Silakan. Dicopot aja tuh itunya, boleh dicopot kok. Semuanya aja Kan ini tinggal salin berarti. Aktivitas dulu langsung kerjain. Yang kedua tuh apa? Definisinya aja. Poin-poin yang ada di situ aja. Jadi tidak perlu, misalnya kamu jadi harus nyalin teksnya, tidak perlu. Itu aja. Bapak, isinya aja. Bapak, kalau pendapat gimana, Bapak? Nah, pendapat itu banyak banget pendapat. Kayak gimana? Nih, kalau pendapat itu seperti ini. Abang aku apa, Pak? Lihat. Cis, kamu ada. Bentar. Pinjam dulu ya. Nih, teman-teman.
teman-teman sekalian, jujur saja kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan ini kan pendapat. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui. Ini kan udah pendapat. Teman-teman, waktu Bapak tambahin mau di berapa menit ditambahkannya? Ya Allah, makasih loh 20 menit. Bapak berikan tambahan 10 menit, silakan. Bagaimana? Ini tuh menunjukkan teks yang mana? Menunjukkan teks yang mana? Oh, jadi kalau ini aspek kebahasaan kan yang carinya. Bujukan atau bujukan dan ajakan. Coba cari di sini ada kalimat yang bersifat bujukan atau ajakan. Disalin di sini. Salin di sini. Ya. Siapa? Kemudian pendapat, mana yang menurut teman-teman di sini pendapat, salin di sini. Oh. Fakta sini. Kata teknis, coba kata teknis apa? Kata yang berupa Tahu tidak? penyelesaian, bukan teknis itu kayak melakukan. Nah, kata teknis itu adalah kata-kata yang sesuai dengan tema, mewakili tema. Ini temanya tentang apa? Internet dan haki. Internet dan haki. Kira-kira di sini kata-kata yang mewakili ini membahas tentang internet dan haki. Berarti kata-kata apa? Apa ya kata-katanya? Sini juga ada internet, ada hakinya juga. Oh, sebutin Ada dulunya, situs-situs. Nah, Oh, itu kan sebutin semua yang berhubungan. Iya. Oh, yang itu yang penegasan kembali kan harus demikian kan? Tidak harus. Kalau yang ini kayak ini bisa masuk ke penegasan. Sekali lagi kita harus hati-hati. Kalau ada sekali lagi harusnya ada kalimat di atasnya ya. Bentar. Ada di Itu kalimat berapa? Paragraf berapa? ada di Brian. Udah belum? Brian, biasanya penegasan kembali itu ada di paragraf. Bentar, pinjam dulu ya. Bentar, pinjam dulu. Selamat jadikanlah. Oh, bisa. Langsung ambil aja yang nanti di paragraf 7 itu ada lagi penegasan kembali untuk mengajak. Oh, berarti yang tadi nggak apa-apa kan itu buat pernyataan aja kan? Tidak apa-apa. Itu bisa masuk pernyataan aja. Bagaimana? Tadi teh Pak, katanya mau nanya apa ya? Ya, menanya apa? Kata kerja mental. Nah, Sama kata perujukan. kata kerja mental. Teman-teman, Bapak akan lanjutkan slide-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di TV. Nah, lihat baik-baik. Di sini ada berbagai macam contohnya. Kata kerja mental memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, dan lain-lain. Jadi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang aktivitasnya itu melalui proses berpikir. Kalau bujukan aja. Pak itu definisinya apa ini? Langsung aja isi yang dalam tabel. Iya, itu kan kayaknya. Bentar, dua. Sini. Kata perujukan. Ini nah. Semua yang mesti dikerjain kerjain. Enggak. Itu mah tetap dari teksnya. Cari di teksnya. Oh, mana ada semua jadi gitu. Ayo naya. Oh, berarti kata kerja mental memperhatinkan, memperkirakan, Ada nggak kata-kata itu dalam teks? tulisnya ada atau Enggak, tulisin kalau ada, tulisin. Oh, para Fasilitas sebab akibat si di edan. Coba cari lagi. Yang mudah sih itu yang ajakan ya. A, B hanya mudah, C mudah. C coba lihat di paragraf 2 kalimat pertama. Kemudian Bapak, Pak Mustafa, kalau padahal gitu masuk apa? iya Afan, padahal tidak. Akan tetapi juga tidak. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada sepasang kasih yang karena itu terjadi karena ada. Oh iya. Kausalitas itu karena. Kayak yang kata kerja mental itu berhubungan sama perasaan gitu. Ya, berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Bersyukurlah kalau orang tua berbaik hati mau berbagi bukan tentang apa saja. Tanyakan bukan masalahnya buat orang tua juga ternyata tidak segampang itu bicarakan bukan. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan
Bentar. Ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua. Karena apa? Banyak itu juga. Karena terdapat kata karena. Mungkin kan dalam. Bapak Sebentar, selamat jadi kanal bukan ajakan dulu. wawasan tidak dapat dijadikan teman ya. Itu tuh dan lain-lain ya, nggak cuma harus NCB. Kalau nggak salah di situ juga ada tuh di teks yang Terdapat kata karena si kawasan lama. Kenapa? Nah ini tuh harus nulisin ciri-cirinya. Iya, maksudnya jadi udah fokus aja sama di sini di tabel. Jadi bujukan dan ajakan. Ada nggak kalimat yang berisi bujukan? Nah di teksnya. Nah, di teksnya tulisin aja di sini. Pendapat, ada nggak kalimat yang berisi pendapat? Masukin di sini. Fakta juga sama. Itu. Pak Mas. Ya. Syifa dan Teddy. Oh, Syifa. Bagaimana Syifa? Kerja mental tuh maksudnya gimana? Nah, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang prosesnya itu dilakukan melalui berpikir, kayak memprihatinkan, memikirkan, menafsirkan. Nah, itu termasuk kata kerja mental. Coba cari di teksnya ada kan kayak gini. Nah, penegasan kembali. Lihat. Mana? Kalimat tersebut menegaskan bagaimana cara ya bisa. Iya, apaan? Kalau ajakan gimana? Bangun. Bujukan dan ajakan. Ya udah, salah satu aja cari kalimat yang ada bujukan atau ajakannya. Ini malah ngelamun. Kenapa? Capek, Sena. Habis ngapain? Nih, baca nih. Baca, bantuin. Ini yang siapa? Oh, lebih satu. Paling penting. Pakai aja nih. Bukan soalnya kertasnya. Istilahnya pakai soal gitu kayak arti. Apa? Istilah. Ya. Mana coba lihat. Kausalitas itu kayak karena hubungan ini sebab akibat. Oh, apa? Nih lihat nih. Ada tadi ketemu Bapak juga lihat. Karena coba ada karena. Coba aja lain dan tentu saja nih. Karena masuk itu kausalitas masukin. Kalau ini Pak akan tetapi yang hak yang akan kami bahas hak-hak reproduksi. Bukan. Istilah. Kamu nyari apa sih? Istilah. Istilah. Teknis. Mana istilah? Kata teknis istilah. Oh, maksudnya ke sana. Jadi kata teknis atau istilah itu adalah kata teknis yang sesuai dengan temanya. Ini temanya tentang apa? Internet dan haki. Internet dan haki. Mana kata-kata yang menggambarkan temanya? Haki. Ya udah masuk. Apalagi kata selain haki? katanya. Iya, kata lagi bukan kalimat. Oh, haki terus dong. Internet. Ada teknologi situs. Masukin satu kalimat. Yang mana? Yang ini. Yang kata perujukan satu kata. Kan kata kerja mental ada kata apa aja dulu. Nih, ini ya atau apa gimana gitu. Begitu. Nih teman-teman sekalian, jujur saja kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal teknologi penting kali supaya tidak terjerumus dengan nah ini situs-situs ini bisa masuk ke ini apa kata teknis ya ada di situ. Ini internet juga masuk. Adalah singkatan dari mana? Ini ada kaitannya dengan perujukan. Ini kan kata perujukan. Iya, ini bisa ditulis satu kalimat ini. Ini aja. Bukan. Ini tulis ini gitu. Iya. Begitu doang. Iya. Silakan. Ya. Teman-teman, 3 menit lagi. Mana. Kalau devil advocate kemasukan masuk nggak? Bentar, devil advocate itu tapi bisa juga sebagai enggak. Devil advocate ya? Bisa masuk kata istilah. Kalau kata perujukan gimana? Kata-kata perjukan tuh ini, itu, tersebut. Coba ada situ. Oleh karena itu perujukan. Kata perujukan kalau gini bisa nggak Pak? Dari 10 itu salah satunya Itu ada masuk. Alhamdulillah. Ini masuk. Kata perujukan.
Oh ya. Dari 10 ini. Pak Mus. Iya, Sena. Kenapa ya? Kenapa ya? Apanya yang kenapa? Ini aku tidak manggil. Kayak gini Pak misalnya. Iya. Ini itu betul kok. Betul. Setelah ini siap-siap akan presentasi ya. Nah ini coba. Ngambil pelajaran gurita berapa menit, Pak? 15. Kayak kemarin lagi Pak. Iya. Mana? Kata kerja mental. Kamu nyarinya apa? Kata kerja mental. Coba lihat di sini. Nah, kita sama-sama cari ya. Bersyukurlah sekali kalau orang. Ini masuk ke kata imperatif nih. Tahan dulu ya. Bersyukurlah ini masuk ke kata imperatif. Ada imperatif nggak di situ? Coba di sini. Kata kerja mental. Ada imperatif nggak? Akibatnya mereka juga nih. Coba langsung. Pak. Ya, Izin ke toilet Pak. boleh. Kita sudah akrab dengan teknologi internet media ini memungkinkan untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs yang menyediakan berbagai informasi tentang hanya saja kemajuan teknologi. Biasanya bagi bisa bentar. Dia bisa bersifat sebagai teman yang malah justru menjerumuskan. Masuk nih kata kerja mental. Perbuatan hak tulis. Selamat berakrab. Satu ini sebagai penambah wawasan maksudnya. Masukin wawasan. Pak, kan ini kata kerja mental. Contohnya ini Pak. Mana? Kan kata kerja. Bukan. Ini aktivitas Pak. Iya, bukan ke sana. Tapi kata kerja mental itu yang non fisik. Kata kerja non fisik atau dalam pikiran. Bisa di sini. Sudah akrab dengan Ini materinya. Nah, ini masuk nih. Penambah wawasan. Ini masuk kata kerja mental. Penambah, terus menjerumuskan. Cari. Pak, kata rujukan itu tersebut bisa nggak Pak? Ya, tersebut betul. Berapa menit lagi? 1 menit lagi, silakan. Hah? Itu ada di sini. Penambah wawasan. Konjungsi apa? Kayak gini. Kata hubung. Dan dari Penambah wawasan. ya. Baik teman-teman, waktunya habis. Baik, everybody attention. Mohon perhatian ya. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing, teman-teman. Silakan duduk di tempat masing-masing. Nah, teman-teman semua, mohon perhatian. Agar pemahaman teman-teman ini lebih sempurna, lebih lengkap lagi. Jadi teman-teman, Bapak akan bagi atau Bapak akan lakukan presentasi kunjungan. Presentasi kunjungan ini setiap kelompok silakan 2-3 orang tentukan yang akan presentasi dan 2-3 orang lainnya untuk berkunjung ke kelompok lain untuk menyaksikan presentasi kelompok lain. Misal, ini dari kelompok 1. Dari kelompok 1, silakan tentukan siapa yang akan berkunjung, siapa yang akan presentasi. Yang presentasi berapa orang? 2-3 orang. Nah, kita jalan-jalan Nanti Bapak akan persilakan untuk presentasi akan dilakukan dengan kunjungan yang dilakukan. Perhatikan dulu teman-teman. Silakan tentukan dulu siapa yang akan berkunjung, siapa yang akan presentasi. 2-3 sama. 2-3. Kan ada 5-5 ya semuanya. 2-3. Silakan. Tentukan siapa yang akan presentasi, siapa yang akan berkunjung. Kelompok 1 sudah ditentukan? Sudah. Kelompok 2 sudah ditentukan? Siapa yang presentasi?
Kalian presentasi. Kelompok 3, siapa yang presentasi? Laki sama Afiat. Oke, kalian berkunjung. Kelompok 4, siapa yang presentasi? Aku sama. Kamu sama. Presentasi. Oke. Baik. Kalau begitu teman-teman, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Setiap presentasi Bapak hanya akan berikan waktu 3 menit, sekitar 3 sampai 5 menit. Kalau misalnya Bapak tepuk tangan 2 kali, silakan langsung pindah tempat. Nah, kelompok 1 silakan ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 1. Untuk pengunjungnya. Nah, untuk pengunjungnya. Yang presentasi tinggal diam dan nanti silakan sambut orang yang datang. Paham? Paham semuanya? Baik. Kalau begitu kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Boleh. Nggak usah. Langsung saja. Silakan para pengunjung. Tadi kemana Pak? 3 ke 4. 3 ke 4. 1 ke 2. Ayo Dian. Silakan presentasi dulu. Sok disambut atau disambut. Abu Brian. Ayo silakan. Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kali ini kami akan membahas mengenai Kamu apa kunjungan? Apa pas sekalian isi aja di situ. Ini presentasi enggak, ayo. Alasannya karena paragraf ini menjelaskan sedikit tentang kesehatan. Ini adalah pernyataan yang ada di bahan paragraf 6 disebut dapat dokumen yang berbeda di kalian. Ada di Pengenalan isu itu berarti ada di sekali lagi paragraf kita harus hati-hati. Kenapa kita memilih itu? Alasannya itu adalah karena memiliki teks pengantar dalam sebuah masalah internet dan hak. Iya. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen ada di masalah. Karena terdapat kalimat Nih, ada rujukan. Nih kalau sudah tanya-tanya boleh tanya-tanya tuh ke presentasi. Tanya-tanya contohnya apa? Kita dulu 1, 2, 3, 4, 5. Baik, silakan berputar. Makasih Pak. Putar kemana Pak? Ya. Putar. Kan kita belum ada. Assalamualaikum. Bapak Zaki. Ada waktu. Sudah lama tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang berkompak. Mohon dikeraskan suaranya ya. Kita tadi sudah percaya kepada yang terhormat Pak Mustafa. Tiba-tiba terlalu Pendengaran pernyataan dan ajakan. Oke, argumen ada di paragraf 4. Ini teh LKPD karena bukan LKS siapa ya? Iya, KPD. Iya, yang tadi apa?
yang satu ini sebagai penambah wawasan. Ini apaan bang? Kunjungan dan ajakan. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yaitu inti dari teks itu. ya, betul. Dan terdapat, nah yang paling Ini bukannya apa? kita bisa Siapa itu? Kata ajakan. Sekian dari kami. Oh, itu dulu nggak apa-apa. Selanjutnya adalah pendapat. Mengapa? Karena terdapat beberapa teks pertama dan beberapa opini pribadi dari penulis. Oh ya, itu Ini apa ya? Karena terdapat Alfian contoh penjelasan itu seperti apa? ada pertanyaan. Pendapat para penulis kedua terdapat Oh ya, Baik, semuanya silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, teman-teman semua tadi sudah melakukan presentasi ke kelompoknya masing-masing dan ke teman-temannya yang lain dan melakukan kunjungan. Semoga ada hal yang bisa teman-teman ambil dan bisa saling mengoreksi ya antar pekerjaan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ini kita akan sama-sama sempurnakan lagi untuk LKPD ini, untuk penuntusan LKPD ini. Dan teman-teman, Bapak akan berikan sedikit ya pengetahuan atau informasi untuk teman-teman terkait kata kerja imperatif. Ada yang tahu apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja Yang mengandung apa tadi? Mengandung perintah. Ingat baik-baik. Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang mengandung perintah. Oke. Jadikanlah. Iya, betul. Jadikanlah, ambillah, simpanlah, itu termasuk kata kerja imperatif. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk presentasinya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Kalau Bapak perhatikan, tampaknya semua kelompok berhasil buat desainnya ya. Jadi semua dapat 80 ini ya. Waduh. Besar-besar ini poinnya. Semoga aja nanti di akhir ada yang paling besar. Inflasi. Wih. Tuh, inflasi. Masih sejauh ini masih sena. Baik, teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini dan untuk mohon perhatian. Siap. Nah, untuk melihat capaian pembelajaran hari ini, Bapak akan ajak teman-teman untuk melakukan tes akhir. Nah, untuk tes akhir ini, Bapak akan ajak teman-teman masuk ke wordwall.net. Semoga saja bisa. Mau tidak mau, bentar ya. Mau tidak mau teman-teman silakan langsung diketik saja ini. Silakan buka internetnya. Bagi yang tidak bisa, tidak apa-apa. Bapak akan berikan yang cetaknya lagi dengan soal yang sama. Silakan. Bisa? Bisa nggak? Yang Bapak coba dicopot aja. Bisa diketik ini ya. Kasih Pak. Garis miring play. Garis miring 37397, garis miring 138, garis miring 603. Bisa stop Jangan, nggak bisa. Ini bukan kuisis ya, jadi teman-teman tidak bisa spam emote. Kok ah? 38 apa itu Pak? Ada proses. Pak udah start Pak. Boleh silakan yang sudah boleh langsung.
Ya. Boleh langsung start. Jangan lupa teman-teman kasih nama lengkap. Nama lengkap dan kelas. Sorry. Pak, aku masih namanya leader skip Pak, kepencet. Kalau masih subjek lain. Yang sudah masuk silakan. Hanya punya 3 nyawa ya untuk permainan. Pac-Man, Pak. Oh iya. Ya, Yang Pac-Man. kita buat. Oh ya. Silakan. Iya kan nama kelasnya di depan atau belakang? Bebas, yang penting ada nama kelas. Kalau tidak di namanya ya. Ada yang tidak bisa, kalau tidak bisa Bapak akan berikan setupnya untuk mengerjakan ulang. Tidak bisa? Jadi langsung di sini ya. Bapak, aku udah bisa Bapak. Silakan langsung kerjakan. Pak, Bapak. Iya. Nama aja, nama panggilan. Nama panggilan tidak apa-apa. Tapi nama asli kamu. Wah, pakai Pac-Man. Nggak kelihatan. Pac-Man, silakan main Pac-Man. Nah, salah. Wah, ini yang kedua ada banget, Pak. Kayak. Coba aja. Namanya Bang. Nama masih prime. Ini apa? Apa? Tulis. Imperatif yang tadi. Oh, ini juga ada sih. Ya ini. Oh, hoki. Ejen bos bayi juga bisa. Kok? Jangan lagi Bapak. Ya bisa. Ah bener Pak ya salah. Dia ke Pak, Pak Mus. Ya. Siapa yang belum bisa, silakan yang belum bisa. Ini kamu pakai L. Salah Kak. Start. Kalau tidak bisa silakan kerjakan sendiri. Silakan kerjakan ya. Pak, tadi aku tiga-tiganya ini Pak. Yang mencari kertas, teman-teman yang mencari kertas kasih di pojok kanannya tes akhir. Salah semua. Ejen bos. Mas mati. Kenapa? Pak kita monster Pak. Lagi apa? Boleh. Mainnya lagi gimana? Boleh. Lama ya tadi? Bapak boleh try Yang mana nih? Ah, sulit. Aku kena monsternya 2 kali. Silakan yang mati gara-gara ini. Mati. teman-teman 3 menit lagi ya. Pak, cuma 3 Pak. Yang sudah ya sudah. Bapak, aku nggak bisa. Iya monster lah ya. Mati kamu Bapak. Benar. Mana sih? Ini monster. Salah semua. Ada 3 yang pertama. Hah? Apa sih ini Pac-Man apa? Ini nggak mau bisa. Pak, apa-apaan Bapak? Silakan. Pak, apa-apaan Pak? Salah kan? Langsung keluar memang kamu dari mana? Jadi yang sini monsternya. Jadi langsung Ayo teman-teman silakan ada 2 menit lagi. Apa aku mati sama monster one? gimana tuh? Enggak apa-apa. Bapak Ini benar dua. Ini masa nanti. Mulai lagi Pak. Boleh sekali lagi, silakan. Mulai lagi. Apa ilmunya? Apa sih? Apaan? Monster haram. Jawabannya apa Gi? Kita aku cobain aja. Quest ke-5 ya. Skor 5. Pac-Man dia. Apa sih?
Kenapa? Ini semua? Ya itu. Apa itu? Kata perujukan. Hal tersebut, coba cari yang ada hal tersebut kayak gitu. Pakai kursor, pakai ini tuh. Kamu tadi nomor 4. Nah, Pak, lima sempurna Pak, rekomen. Mantap. Keren. Pak, ini mah susah lawan itunya, Pak. Susah lawan Pac-Man-nya, Pak. Oh iya. Wah, sayang sekali. Yang sudah mati sudah ya. Ini babak terakhir sudah. Ezen bos, Ezen. Info. Ya. Baik, yang sudah silakan di close kemudian dimatikan laptopnya. Nah, ini gampang nih. Udah menit udah menit 3 detik. Nanti Bapak akan cek Ya, di tes air ini teman-teman bisa. Cara ngeliat peringkat gimana, Pak? Sengaja sama Bapak tidak diperlihatkan. Aku pasti di bawah ini sih. Apa lagi kali, Pak? Udah. Pak, kayaknya aku 5 sempurna deh Pak. Yang tadi berhasil 5 sempurna siapa? Saya. Wih. Bagus. Wih, 5 sempurna. Pak, ada coba juga ya. Sabar ya. Weh, 5 sempurna Ezen kayak gitu bisa. Gi, udah Gi. Iki udah. Bentar Pak, kita dulu. Baik, yang sudah silakan. Yang sudah silakan ditutup laptopnya, diakhiri dulu. Yang sudah silakan. Yang sudah angkat tangan, yang sudah. Banyak ya. Baik. Turun. Yang belum segera. Aku udah Pak. Waktunya segera habis, 1 menit lagi. Malah mati lagi. Kelas. Dah. Oh ini Pak. Oh ya, alfabetnya silakan disimpan di kelompok masing-masing ya. Udah Pak, benar semua Pak. Ya, baik. Ini Ricky pada saya. Baik semuanya, silakan di close dan ditutup laptopnya. Belum bisa Untuk mohon perhatian. Mohon perhatian. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Anak-anakku terima kasih karena sudah ikut pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Sebelum kita akhiri, Bapak mau tanya dulu sama kalian. Pertanyaannya adalah, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Coba angkat tangan. Tadi kita belajar apa aja? Zaki jadi. Rizky apa? teks persuasi Apanya? dalam penegasan kembali, pengenalan isu, Betul. terus teh rangkaian argumen, Betul. satu lagi teh Apa? Ayo. pernyataan ajakan. Iya. Udah. Ada satu yang belum? Tidak apa-apa. Tadi itu Apa? udah nyebutin itu. Yang terakhir apa? Pengenalan isu, rangkaian argumen, Betul. pernyataan ajakan, sama satu lagi teh rangkaian argumen. Bukan. Penegasan Apa? Penegasan kembali. Let's go. Nah, yang 4 hal tadi itu disebut apa dalam teks persuasi? Belum Bapak tunjuk. Ya betul, struktur. Terima kasih. Kemudian selain struktur belajar apa lagi? Fatma, aspek kebahasaan. Tadi banyak aspek kebahasaannya. Sebutkan 2 saja. Apa yang mental? Kesehatan mental? Bukan. Bukan. Siapa yang bisa? Algi. Ajakan soal kesimpulan. Ajakan. Kurang. Ini Pak. Oh, Brian, apa Brian?
Apa? Jadi nggak jadi. Farel. Sama kata imperatif. Apa? Imperatif. Apa? Kata teknis sama kata imperatif. Oke, kata teknis dan kata imperatif. Betul, teman-teman. Sudah. Udah, iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak mau tanya sama teman-teman. Bagian mana yang membuat pembelajaran ini seru? Turun. 1, 2, 3. Bapak. Turun lagi. 1, 2. Belum, ya Allah ya Rabbi. 3. Bapak. Fatir. Si Jo. Pembelajaran ini seru karena ada gamesnya, kerja Ya. kelompok, dan lain. Oke, terima kasih ya Fatir. Kemudian coba yang terakhir, bagian mana dari pembelajaran ini yang sulit? Turun. 1, 2, 3. Tias. Itu Pak, Mencari bagian-bagian dari dari ada struktur, ada aspek bahasaan. strukturnya kayak kan ada materi yang baru yang apa tadi yang disebutin Rizky. Oh, penegasan ulang, penahan isu gitu. Ya itu Pak, itu belum aku mengerti. Berarti bagian strukturnya ya? Iya, baik. Baik, semuanya Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah berefleksi bersama-sama. Dan siap-siap pertemuan selanjutnya jika masih ada umur. Semoga saja kita akan mulai masuk ke praktik menulis teks persuasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum.